Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-mukarramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, para guru, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Khusus guru kami yang hadir di tengah-tengah kita semua, Habib Hamid Asghar, yang alhamdulillah dari saya datang beliau menjamu saya sampai saya berziarah tadi beliau mengawani, dan malam hari ini pun beliau turut hadir. Kita doakan mudah-mudahan Sayyidina Habib Hamid Asghar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iswanda selaku Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan Pak Asisten disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sahril selaku Sekjen MUI Kabupaten Muara Enim yang hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, yang insya Allah semuanya kita doakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Agung Kabupaten Muara Enim beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI Masjid Agung Kabupaten Muara Enim yang sudah menginisiasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap tetesan keringat, sedekah akal dan pikiran sampai dengan uang, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malam hari ini saya sampai di Kabupaten Muara Enim setelah sehari sebelumnya kemarin malam saya di Tebing Tinggi 4 Lawang. Jadi lewat bae Muara Enim. Rabu malam Kamis ngisi di Masjid Jami Tebing Tinggi. Balik dulu malam Jumat majelis di rumah. Jumat berangkat lagi malam hari ini sampai di Kabupaten Muara Enim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajahah, berjumpa dengan Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Muara Enim. Karena Pak Asisten saya ini sebentar lagi juga jadi warga Muara Enim. Mohon diterima ke. Karena saya bangun pesantren di Desa Segayam, perbatasan antara Indralaya dengan Muara Enim. Sebenarnya tanah itu lebih dekat dengan Indralaya, tetapi secara surat menyurat tanah itu masuk di pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Jadi mau tidak mau saya pasti nanti belakangan akan mundur-mandir di Kabupaten Muara Enim ini, dan tentunya akan ketemu dengan MUI, dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Insyaallah mudah-mudahan program atau pembangunan pesantren Asmaul Husna di Desa Segayam insyaallah semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Pada malam hari ini seperti yang tadi Pak Asisten sampaikan, kalau selama 2 tahun ini kita terbatasi dalam pelaksanaan kegiatan,
Bahkan sampai kalau tak tahu kalau di Muara Enim, kalau di Palembang sempat masjid ditutup untuk sholat Jumat sampai hampir kurang lebih 2 bulan. Kemudian hampir kurang lebih dalam kurun 1 tahun tidak boleh melaksanakan kegiatan. Dan alhamdulillah datangnya bulan Maulid ini kemudian membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan datangnya Maulid, corona ini hilang dan pergi kembali ke asalnya. Amin ya rabbal. Karena tentunya kita sudah merindukan Pak untuk taklim berkumpul seperti ini. Karena memang Rasul ngomong man ahabba yusatallahu fi rizqihi wa an yusa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, banyak-banyak silaturahim. Jadi kalau kita nak umur panjang, rezeki luas, kata Rasul, banyak-banyak silaturahim. Makanya 2 tahun ini kita tidak pernah ketemu-ketemu, tidak pernah silaturahim. Jadi kebalikannya, cepat mati sama buntu. Jadi kalau silaturahim tadi kan umur panjang, rezeki luas. Kalau tidak silaturahim, kantong buntu, cepat mati. Makanya banyak yang meninggal dunia kemarin itu karena jarang silaturahim. Karena silaturahim ini Pak manjangkan kita punya umur. Mungkin ada di antara bapak ibu yang hadir ini takdirnya besok bakal mati. Tapi karena malam ini ngaji, malam ini taklim di Masjid Agung ini dimundur lagi oleh Allah. Mula yang tidak taklim takutan ini mati ya kini besok ditanya. Mungkin, ya. Karena memang kata Rasul man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa umurnya panjang, pengen panjang, rezekinya pengen luaskan oleh Allah, banyak-banyak silaturahmi. Salah satu silaturahmi itu kita di dalam Islam ini adalah sholat 5 waktu. Sehari semalam selama 5 hari 5 waktu, ya selama sehari 5 kali kita bisa bersilaturahim. Dan kemarin sempat tertunda, ya, karena wabah COVID-19 yang datang ke negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkah Maulid virus ini segera hilang dan kita bisa kembali melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena diri beliau, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan satu acara yang luar biasa, yaitu acara memperingati Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran seorang manusia yang agung. Cara wong memperingati Maulid ini beda-beda, Pak. Ya. Cara wong memperingati Maulid ini beda-beda. Kalau di Indonesia, wabil khusus di Palembang, kami ada namanya Maulid Arba'in. Maulid Arba'in ini Pak Asisten, Pak MUI di Palembang itu 40 hari 40 malam keliling dari satu masjid ke masjid, dari satu majelis-majelis, diisi dengan tausiah, pembacaan Maulid Simtulurar, atau pembacaan Maulid Dia Ulami, atau pembacaan Maulid Akbar Janji yang seperti dibacakan oleh kawan-kawan kita tadi, lalu diakhiri dengan tausiah. Jamaahnya Masya Allah 1000 sampai 1500 jamaah. Bahkan ketika di tempat saya tanggal malam ke-22, malam Jumat kemarin, di rumah saya Maulid jamaah sampai 3000 wong. Kami masak nasi 210 kilo, motong kambing 21 ekor, ngerebus telur 11 peti. Jemaahnya kurang lebih 3000. Buka di Instagram saya, Pak. Ya. Ada gambar dan fotonya. Masya Allah. Artinya begitu banyak masyarakat ini yang masih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu kalau di Muara ini, kalau di Palembang ada namanya Maulid Arba'in. Ya. Di Muara ini rupanya cara memperingati Maulid Rasul berkumpul di Masjid Agung, ya. Menyiapkan kue kotak. Tapi aku tak tahu apa isinya karena aku tak tunjuk soalnya. Ya katik sini mana tak ngomong. Ya. Kalau ada tadi Pak Moi aku buka ada pasar ini. Karena isinya tak katik aku dah acak mukanya. Ya. Pokoknya dapat kue kotak, ya.
disediakan buah-buahan, minuman, dibacakanlah maulid berjanji, berdirilah kita mahalul qiyam, diakhiri dengan ceramah dan doa. Oh, seperti inilah cara masyarakat Marainim memperingati Maulidur Rasul. Berbeda lagi dengan negara Libanon. Di Libanon kalau peringatan Maulidur Rasul, mereka berkumpul menembakkan senjata, Pak. Nah, kalau pistol lah kalau bahasa kita ini. Di Libanon itu kalau memperingati Maulidur Rasul, mereka menembakkan senjata ke atas, Pak. Dar. Kalau kita ni, kalau Pak Polisi ngerebek baru tembak ke. Bukan Maulid Nabi, ya nak. Kalau di Libanon mereka menembakkan senjata. Pernah ada satu kejadian pada saat masyarakat Libanon sedang berpesta memperingati Maulidur Rasul, mereka menembakkan senjata api ke udara. Tiba-tiba ada serpihan peluru mengenai salah seorang anak seorang Nasrani yang berada di kota Libanon. Serta merta anak ini kemudian dibawakan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit ini kemudian menolak karena tidak sanggup dengan luka yang sangat besar, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar. Di rumah sakit yang lebih besar, seluruh dokter berkumpul ingin mengeluarkan proyektil peluru yang menyarang di kepala, di pelipisnya sang anak tersebut. Namun apa yang terjadi setelah operasi dilakukan, para dokter kemudian keluar dan menemui ibu sang anak tersebut seraya berkata, "Maaf ibu, pecahnya anak ibu ini tidak tertolong lagi. Proyektil peluru ini sudah begitu dalamnya masuk ke dalam pelipis anak ibu. Pecahnya kasih harapan lagi anak ibu bisa hidup." Puji dokter. Serta merta sang ibu ini yang beragama Nasrani kemudian ngamuk. Dia berteriak sejadi-jadinya, "Ya Muhammad, kemana engkau sekarang ya Muhammad? Karena kejadian ini Muhammad berulang karena orang memperingati hari lahirmu ya Muhammad. Maka engkau harus bertanggung jawab ya Muhammad. Karena orang memperingati hari kelahiranmu, maka anakku terkena serpihan peluru. Kemana engkau ya Muhammad?" Menjeritlah ibu ini sejadi-jadinya. Sambil dia berlari keluar ruangan operasi, Pak. Apa yang kemudian terjadi? Teriakan sang ibu ini kemudian dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Baginda Rasul masuk ke dalam ruangan operasi. Baginda Rasul mendekati sang anak yang sudah terbujur kaku tadi dengan simbahan darah di kepalanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak tersebut. Darah anak ini kemudian hilang, lalu kemudian anak ini berubah menjadi sehat dan dia kembali terduduk. Ketika anak ini berteriak, "Ibu, ibu," ibunya yang berada di luar pungonan kalau bahasa Palembang itu, Pak. Nah, itu tak suara anak aku. Masuklah ibu ini ke dalam ruangan. Begitu sang ibu ini masuk, anak ini berkata, tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar." Bingung maknya, karena maknya tak ada nyingok siapa-siapa. Anaknya memang tutup pintu. Kata ibunya nyingok anaknya sehat, dipeluk, dipegang. Anaknya dah katik bekas luka itu. "Ngapa engkau nyuruh tutup pintu wahai anakku? Siapa yang tidak boleh keluar?" Apa kata anak tersebut? "Dia datang wahai ibu, dia datang wahai ibu." Siapa dia? "Muhammad bin Abdullah. Rasulullah datang memegang kepalaku ya ibu, dan aku bisa sembuh ini." Berkah kejadian itulah ibu ini dan dokter yang mengoperasi anak ini semuanya berikrar dan bersahadat memeluk agama Islam. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu tahu, Pak, kalau kita maulid seperti ini. Rasulullah tahu Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun yang hadirnya dekat pintu, ada yang nyender, ada yang di depan, ada kalau ini kameranya. Karena jemaah ini ada jemaah yang muntaber namanya, Pak. Jemaah muntaber ini Pak Asisten mundur tanpa berita. Nah, biasanya dia duduk dekat pintu, dengar dulu. Kalau ceramahnya bagus, mantap. Kalau ceramahnya tidak bagus, mundur-mundur, hilang mama itu. Nah, itu namanya jemaah muntaber, mundur tanpa berita. Tapi tetap dicatat oleh Allah. Ya, kamera tetap masuk. Ngaku ceramahnya biar ada kameranya. Oh, ini apa? RCTI apa RCTV? Hah? Ini TV1 ini bacanya agak gerak dikit ini. Ini disetting, Pak. Tahu ada. Apalagi kameranya Allah. Kamera kita terbatas, kamera Allah luar biasa. Maka kita yang hadir memperingati Maulidur Rasul ini, Pak, Rasul ningok, Pak, Rasul bangga dengan kita, Rasul bahagia. Kita yang tidak pernah ketemu sama Rasul, kita yang tidak pernah duduk satu majlis dengan Rasul, tapi kita beriman dengan Rasulullah, kita beriman kepada Allah dan kita percaya kepada Rasul. Kita peringati hari kelahirannya. Inilah yang akan membahagiakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bapak tahu Abu Lahab? Nama aslinya Abdul Uzza. Buka di dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab itu waktu Rasul lahir hari Senin pagi, ya, diunjuk tahu oleh Suaibah pembantunya. Abu Lahab langsung senang Pak, gembira. Dia bebaskan Suaibah jadi budak. Gara-gara nunjuk kabar bahwa anak keponakannya sudah lahir. Karena bapaknya Rasulullah Abdullah ini dulurnya Abu Lahab ini Pak. Abu Lahab ini sama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Paman Rasul ini, kalau bahasa Mora ini mamang kali. Nah, mamangnya Rasul. Tapi Abu Lahab ini bencinian sama Rasulullah Pak. Padahal Rasulullah ini ponakannya. Jadi kalau di Mora ini ada mamang benci ponaan, berarti Abu Lahab itu kamu itu. Kalau ada benci, kalau ponakannya nakal, beda. Memponakannya yang Abu Lahab, dakjalnya berarti beda. Memponakannya baik, kata Rasulullah. Mamang benci Abu Lahab berarti mamangnya itu. Abdul Uzza Pak atau Abu Lahab ini pernah gembira Pak karena Rasul lahir. Apa yang kemudian dikabarkan Pak? Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul juga. Rasulullah ini bapaknya 12 beradik Pak. Tak ada nak aku cerita ke hari ini panjang bi, buka bi di YouTube aku. Dah. 12 beradik. Salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia pernah bertemu dengan Abu Lahab Pak, atau Abdul Uzza. Lalu Ibnu Abbas menanyakan perihal keadaan Abu Lahab di alam kubur. Apa kata Abu Lahab? Rengkau aku, saro aku, tersiksa aku. Karena Abu Lahab ini berkali-kali pengen membunuh Rasulullah Pak. Tapi kata Abu Lahab, karena aku pernah gembira di hari Senin itu Rasul lahir, karena aku pernah gembira Muhammad ini terlahir, setiap hari Senin azab aku diringankan oleh Allah. Bagaimana Allah meringankan azabnya Abdul Lahab? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Pak dari jari jemarinya Abu Lahab ini di setiap hari Senin, sehingga dengan air inilah Abu Lahab bisa minum di alam kubur itu setiap hari Senin. Cuman seneng baik Rasul pernah lahir, dia bebaskan Suaibah. Mak mana bapak ibu yang hadir di masjid bersukacita, senang, bahkan melok nyumbang. Meli jeruk, meli lengkeng, meli apa dia namanya ni? Dah banyak pula makanan kamu ni nah. Ketan apa ini beli makanan dan minuman dibawa ke masjid. Bayangkan kita memang umat Rasulullah. Ini Abu Lahab yang benci sama Rasulullah, dikasih keringanan oleh Allah, dari jarinya bisa keluar air yang bisa dia minum setiap hari Senin. Berkah mereka apa namanya merayakan Maulidur Rasul. Makanya anak sampai hari ini Pak, 11 tahun Majelis Asmaul Husna berdiri, saya tidak pernah membuat acara lebih besar dari saya membuat acara Maulid. Sampai hari ini saya tidak pernah membuat acara lebih besar dari acara perayaan Maulidur Rasul. Bahkan di kampung saya terkenal, tidak pernah ada acara di kampung itu yang melebihi acara Maulid Nabi yang kami laksanakan setahun sekali. Tahun ini biasanya kami habis duit 25 sampai 35 juta. Tahun ini lebih spektakuler Pak. Kami menghabiskan duit 50 juta dalam memperingati Maulidur Rasul. Saya tanya sama jemaah, apakah kamu jero? Tidak, malah kalau pacak Maulid lagi kita Ustaz. Saking kesenang dan gembira, dan mereka seperti tidak ngerasakan mengeluarkan apa-apa. Padahal mereka berjibaku mengeluarkan dananya, Pak, makanan dan minuman, seluruhnya mereka serahkan. Kenapa? Karena harta yang kita miliki benar-benar tak katik gunanya. Alu kita tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak katik harganya. Maka wajar kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersukacita merayakan hari kelahiran baginda Rasul. Karena cuma sikok Pak yang tidak senang Rasul lahir, ya. Binatang, pohon-pohonan, penunggu langit dan bumi ini termasuk manusia, seluruhnya gembira Rasulullah dilahirkan. Bahkan setiap malam selama 9 bulan, yes, Siti Aminah selalu didatangi para nabi-nabi terdahulu. Nabi pertama kali datang di bulan pertama kehamilan Aminah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi terakhir yang datang sebelum Rasulullah lahir adalah Nabi Isa alaihissalam. Setiap malam para nabi-nabi Allah datang silih berganti mengucapkan selamat kepada Aminah karena mengandung Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Jadi para nabi, para malaikat, langit, bumi, binatang, pepohonan, dedaunan, apalagi manusia, seluruhnya dak kata yang tidak senang dengan Rasul lahir. Cuman sikok yang tidak senang, iblis laknatullah. Cuman iblis yang tidak senang dengan Maulid Nabi. Jadi kalau hari ini ada uang yang tidak senang dengan Maulid, berarti bukan aku yang ngomong kamu. Kalau hari ini ada wong tidak senang dengan Maulid, berarti
Bukannya cuma iblis yang tidak senang, seluruhnya senang kalau. Ngapo? Senang Pak dilahirkan Sayyidil Basar, terlahir sudah sesosok manusia yang akan menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Maka wajar pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan kita bersukacita. Ngapa mesti ada maulid, Ustaz? Pak, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kata Abu Ya bin Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab, inilah yang dimaksud dengan dalil peringatan Maulidur Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Abu Ya bin Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab, inilah dalil peringatan Maulidur Rasul. Kenapa itu bisa dijadikan dalil peringatan Maulidur Rasul? Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kalau tidak ada maulid, mak mana kita nak jelaskan suri tauladan itu? Kalau tidak ada peringatan maulid Nabi seperti ini, mak mana kita nak ceritakan tentang sosok Muhammad bin Abdullah? Nak jelaskan masalah perkawinan, ya di acara kawinan. Nak jelaskan tentang akikah, ya di acara akikah. Nak jelaskan tentang sunatan, ya di acara sunatan. Nak memperingati Maulid Rasul, yang paling pas dan mantap adalah di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya ini bisa jadi dalil. Makanya kata Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Adani, kalau ada orang bertanya kepadaku tentang dalil memperingati Maulid Rasul, maka aku akan menjawab kepadanya bahwa untuk mencintai Rasulullah, aku tidak memerlukan dalil, sebagaimana Rasul tidak memerlukan syarat untuk mencintai umatnya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang nanya, mak ini hari kan banyak Pak orang yang hobi-hobi yang kata aguk tu kan. Mana dalil peringatan Maulid Nabi? Mana? Jawablah. Kata Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Adani, aku tidak perlu dalil untuk memperingati Rasul, untuk memperingati hari kelahiran Rasul, sebagaimana Rasul tidak memerlukan syarat untuk mencintai hamba-hambanya, umat-umatnya. Makanya wajar kita berjibaku Pak memperingati hari kelahiran Rasul. Bayangkan, Rasul kelahirannya kita peringati setiap tahun baik, banyak yang tidak kenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tidak kenal dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kalau ditanya baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, batas itulah. Ditanya Abdul Muttalib bin sampai Adnan, jauh Pak. Tak tahu kita, padahal di dalam kitab Al-Bajanji tadi sudah disebut Pak nasabnya Rasul. Ibnu Hasim, Rasulullah disebut dengan Bani Hasim. Siapa Hasim itu? Hasim itu adalah buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui peringatan Maulidur Rasul inilah kita diperingatkan Pak tentang hari kelahiran Rasul. Berceritalah para penceramah-penceramah tentang sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang luar biasa. Tadi Pak, saya sore jarang. Saya setiap sampai di satu tempat, Pak Azizan, Pak Mu'i, saya selalu bertanya di mana makam kiai yang biasa dikunjungi wong di desa ini. Kemarin di Muara ini di Tebing Tinggi, saya sampai di makam Buyut Pekeh atau nama aslinya Syekh Abdul Qadir. Buyut Pekeh ini kalau menurut ana, walaupun ana belum tahu persis tentang beliau, tapi kalau dari namanya dipanggil dengan Buyut Pekeh, berarti beliau ini ngajar fikih sepertinya. Karena Pekeh itu kalau orang lama ngomong ke fikih ini Pekeh. Jadi kalau Buyut Pekeh, berarti beliau inilah yang ngajar ke fikih di daerah Tebing Tinggi ini, Pak. Anak datang ke kuburan itu, kami salam ziarah makam wali Allah, kami berkirim doa, sekaligus saya pamit. Kami main ke Tebing Tinggi, izin sama kiai, izin sama buyut, ya. Lalu kemudian sampai saya hari ini di Marainim, saya nanya sama Habib, Bib, alafu Bib, kenapa di mana ada kuburan kiai di semua? Ada Ustaz, ada Syekh Jalaluddin, makamnya tidak jauh dari sini. Itu disebut puyangnya di Marainim ini. Pak Bib antarkan anak, ziarahlah anak ke sana tadi. Sampai Pak anak di sana. Ternyata anak baca risalah Syekh Jalaluddin ini, Masya Allah Pak. Beliau berasal dari kota Mekah. Wong 3 masuk ke Marainim ini Pak. 3 wong pencar-pencar, salah satunya Syekh Jalaluddin menyebarkan Islam pertama kali di Kabupaten Muara Enim ini Pak. Yang dulu namanya Muara Hening, ya. Sekarang berubah menjadi Muara Enim. Banyak keturunan beliau. Salah satunya tadi saya disampaikan oleh Allah sampai di makam beliau. Kalau di Palembang, kalau kamu masuk Palembang, banyak Pak. Palembang itu kota wali Allah, ya. Makanya ada ziarah kubro Pak, ziarah ke makam-makam para wali Allah.
Salah satu yang sering diziarahi adalah makamnya Kiai Haji Mas Agus Habdi Abdul Hamid bin Mahmud atau yang dikenal dengan Kiai Morogan, ya. Atau makam para habaib di Kambang Koci yang masuk daftar dalam ziarah kubro. Itu didatangi semua, Pak. Kenapa? Mereka mengambil keberkahan dari zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Kambang Koci itu dimakamkan oleh makam para habaib-habaib. Saya banyak, Pak, berkawan dengan para habaib di Palembang, Pak. Ini rata-rata, Pak, anak dengan habaib kalau orang banyak nanya, ngapa Ustaz banyak dekat dengan Habib? Kita ni siapa? Ibadah lah tak sekutung, ngaji lah jarang, tahajud lah tidak, duha apa lagi, sedekah jauh, nak masuk surga, tangen. Mak mana jalannya? Parak-parak dengan Habib. Ini di darah beliau, ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tadi ziarah minta kawan beliau, ada fotonya. Jadi kalau aku mati kaget, malaikat banyak tanya, aku tunjuk ke foto Habib. Oh, kawan Habib, amin, aman, masuk surga. Itu, Pak. Jadi kamu jangan salah kalau ada Habib, ada habaib, keturunan zuriat Rasul, berfotolah. Rasulullah itu kakek mereka, Pak. Kita dekat dengan cucunya, oh aman. Ada malaikat nak nangani, kita tunjuk ke foto Habib. Nah, aku kawan Habib, amin. Oh, aman. Tidak kena tangan Habib, mana? Ada buktinya, ana makan sama beliau, ana foto sama beliau. Tahun kemarin ana diundang beliau di majelis beliau. Masya Allah. Kalau di Palembang ada Habib Mahdi, ada Abuya Habib Umar, ada Abuya Habib Umar bin Alawi Segaf. Itu guru-guru anak galuh, Pak. Anak dekat dengan mereka, belajar, nimba ilmu dengan beliau. Ngapo? Harapannya seman siko bisa bergentol ke surga. Kenapa, Pak? Orang yang sering hadir di majelis Habib ini punya majelis. Kamu yang hadir di majelis Habib ini, ya, kelak kaget di akhirat dikeruani sama Habib. Begitu Habib jenguk kamu dak katik di surga, Habib datang kepada kakek beliau. Ya Rasulullah, itu murid-murid anak galau. Itu murid-murid anak galau ya Rasul. Ajaklah mereka ini masuk surga. Ngapa mereka sampai masuk neraka ya Rasul? Oh, rupanya galak ngolah ke Habib. Hati-hati ini. Kamu banyak murid galak murid ke guru ini, neraka kamu, tapi kakek diambil lagi oleh Habib, diajaknya masuk surga. Makanya penting bergawan dengan para habaib, para juriat-juriatnya Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah ini kalau anak ngomong, Pak, adalah sesabar-sabarnya manusia, Pak. Di Palembang anak pernah cerita sahabat Rasul, Pak. Namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Selama ini kan kita tahu sahabat Rasul ini namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang bagus galau, Pak. Orang bagus galau itu ahli sedekah yang paling jujur. Ada galau di situ. Abu Bakar itu terkenal paling jujur. Utsman itu ahli sedekah, Pak. Umar itu yang paling jago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu cak aku lah budak-budak kawan kemali nuntut ya aku kemana aku ceramah, nyago ustaz ujinya lajulah jigo era. Itulah sahabat Rasul itu banyak. Ternyata Rasul punya sahabat pemabuk, Pak. Sahabat tapi galak mabuk. Ngapo? Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah ini, Pak, tak bisa menghilangkan kebiasaannya untuk minum khamr. Walaupun dia sudah jadi sahabat Rasul, ketika ada kesempatan atau nyandu kalau bahasa kita ni, pengen minum itu datang, dia minum. Sekali hari Nuaiman ini sedang minum khamr, Pak. Tiba-tiba lewat sahabat, Pak. Sahabat marah karena Nuaiman ini sudah berkawan sama Rasul. Marah nih sahabat. Sahabat mengeluarkan kalimat laknat kepada Nuaiman. Apa kata sahabat? Laknatullah alaika ya Nuaiman. Laknat Allah kepadamu wahai Nuaiman. Rasul lewat, Pak. Kata Rasul, jangan sekali-kali kalian melaknat Nuaiman, karena di hatinya Nuaiman ada aku dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nuaiman yang mabuk dibela sama Rasul. Itulah hebatnya akhlak Rasul itu, Pak. Tidak mele-mele berkawan, tetapi jangan kita yang melok kawan. Kalau bisa kawan tu melok kita. Jangan ada kisah anak buah almarhum Ustaz Jepri wong 9 diutus ke tempat prostitusi, Pak. Apa dia diutus 4, 2 yang balik, 7 nginep di sana. Kerok itu, namanya kita tu melok mereka. Kalau bisa mereka tu melok kita. Nuaiman ini bisa mengambil baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ini Masya Allah, Pak. Walaupun dia galak pemabuk, walaupun dia galak minum khamr, tapi dialah yang selalu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ini hebatnya Nuaiman ini, Pak. Bahkan Nuaiman ini tercatat sebagai Ashabul Badar.
terdapat sebagai salah seorang yang ikut berperang Badar, yang insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkawan tidak pernah milih-milih, Pak. Siapapun nak kawan dikawani sama Rasul, sehingga kemudian para sahabat itu semuanya ngerasa dekat dengan Rasul, Pak. Kali hari Rasul pecah dekat dengan Abu Bakar, tapi Umar ngerasa dia lah yang paling disayang Rasul. Utsman merasa Rasul dekat dengan dia. Ngapa? Itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga hati para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita nak meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita teladani akhlaknya dengan baik, Pak. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Maka wajar kalau Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik, manusia paling sabar, Pak. Tak kata manusia lebih sabar dari Rasul, Pak. Waktu Rasul ke Taif, hijrah dari Mekah ketika paman beliau Abu Thalib meninggal, Rasul hijrah ke Taif, Pak. Sampai di Taif Rasulullah dibabit dengan batu, Pak. Sampai ada batu itu mengenai wajah Rasul, ngucur, Pak, darah. Ngucur darah dari ini Rasul ini, Pak. Malaikat penjaga gunung ngamuk, turun mereka datang menghadap Rasul. Ya Muhammad, biar ku angkat ke gunung ini, ku timpo ke dengan penduduk Taif ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, mungkin ada anak keturunan mereka bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kalau kita, Pak, mati kalau jangan main-main. Kalau gitu, ada malaikat marah, mana nang, timpo ke apa gunung itu, laju lah, gitu. Kapan lagi? Ini Rasulullah, jangan. Kaki ada anak keturunan mereka yang bakal beriman kepada Allah. Sekali hari dalam peperangan, Pak, Rasul pernah terluka, Pak. Wajahnya kemudian mengocorkan darah. Rasul tadai darahnya supaya tidak netes ke tanah. Setelah darah ini penuh, diusapkan oleh Rasul di dadonya, Pak. Netes lagi ditadai, diusapkan dalam kondisi berperang. Sehingga sahabat kemudian kebingungan. Sahabat ini bingung. Ya Rasulullah, ngapa engkau nadai darahmu ini ya Rasul, supaya dia tidak netes? Apa kata Rasul? Malaikat penjaga bumi ngomong, ya Muhammad, satu tetes baik darah kau nyampak ke bumi ini, kami akan memerangi orang-orang yang memusuhimu. Maka daripada itu, ku jago supaya darah ini tidak nyampak, supaya mereka tidak diperangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Itu Rasulullah itu, Pak. Makanya kamu jangan heran kalau nengok juriat-juriat Rasul, nengok para habaib, mereka disakiti, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka diem baik, bukan takut, tapi mereka sedang meneladani akhlak kakek beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapo? Jadi wong itu pemaaf, biarlah maaf ke. Sama Ustaz, aku ni pemaaf juga, cuman galak nyumpai, patlah kancang kau. Itu namanya maaf ke tapi nyumpai. Kalau Rasul ni tidak maaf kenian, Pak. Didadai darah ini supaya tidak menetes ke bumi, diusapkan ke sini. Ngapo? Karena Rasul tidak galak. Orang-orang yang telah menyusui beliau akan dilaknat atau diperangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi akhlak Rasul ini harus kita ketahui, Pak. Karena kalau kita tidak kenal dengan sosok Muhammad bin Abdullah, tidak kenal dengan sosok Rasul, Pak, mak mana kita nak bisa cinta sama Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang-orang yang aku cintai. Siapa aku cintai, maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen bersama Rasulullah di surganya Allah, tegak ke sunnah Rasul. Bagaimana tingkah laku, perilaku perangi Rasul, meloi. Ikuti sifat beliau. Kalau seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang wajib kita teladani. Kalau kita ni jauh, Pak, jauh panggang dari api. Jangan ke dibabiti, jangan ke dilukoi, dijelit biar nak ngamuk. Ya tak? Kalau di Palembang baru dijelit biar nak ujang. Baru dijelit. Ini Rasul, Pak, sudah digebuk, dicaci, dimaki, dihina, dibabiti tai unta. Wajah beliau sampai terluka, tapi beliau tetap mampu memaafkan. Itulah sosoknya Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini teladan bagi kita umatnya ini. Bagaimana kita yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mampu mengikuti perangi beliau, Pak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, beliau adalah orang terbaik dan orang yang paling baik terhadap keluarganya. Karena Rasul sampaikan kepada kita, berbuat baiklah kalian kepada ahli kalian, karena akulah orang yang paling baik terhadap ahliku.
Dengan keluarga, enggak usah ditanya, Pak. Makanya kamu-kamu yang poligami ya, yang berbini lagi, jangan nyual-nyual ke sunnah Rasul. Ini kalau kawin lagi dikit-dikit, alhamdulillah Ustaz, aku lah melok sunnah Rasul. Apa dia? Kawin lagi. Marah nian aku, Pak, Bu. Kamu buka Risalah Nabawiyah karangan saya Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Rasulullah itu tidak pernah menikah semasa Khadijah masih hidup. Bukalah sejarah, Pak. Waktu Rasul menikah dengan Khadijah umur 25, Khadijah umur 50, ya. Rasul tidak pernah menikah lagi sampai Khadijah meninggal. Berarti istri Rasul itu, Pak, sikok sampai Khadijah meninggal. Ketika Khadijah meninggal, barulah Rasul menikah dengan Saudah. Umur Saudah waktu itu 80 tahun, umur Rasul 50 tahun. Kita ni ngomong meloi sunnah Rasul, sunnah itu kan mengikuti Rasulullah, Pak. Ngomong meloi sunnah Rasul, kita kawin bini kita masih hidup. Maksud aku kalau kita nak kawin lagi, kawin baik. Tak usah nyual-nyual sunnah Rasul. Nak kawin lah, tak kata yang ngelarang. Kita ni boleh, Pak. Dapat 4 kuota kita ni, Pak. 1, 2, 3, 4. Terserah Bapak. Kamu nak punya HP nah. Ada sinyalnya sekuota, 2 kuota, 3 kuota, 4. Terserah kamu. Kalau sinyalnya sikok, biasanya lemot. Ada pula kencengnian. Nah, kalau dia 4 kuota, ya 4 giga. Mantap sinyalnya, ya dah. Kalau sanggup, kalau bisa, kalau tidak jangan nyual-nyualkin apa namanya sunnah Rasul, kata-kata. Karena Rasul menikah lagi setelah Khadijah meninggal, baru Rasul kawin. Kawin pun bukan dengan perawan, kawin dengan janda, umur 80. Bukalah kitabnya, Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Jadi kalau bapak nak niru Rasul ni, nak pengen kawin lagi, mati ke dulu ibu-ibu tu. Ya maksudnya meninggal ke dulu bini kita tu, baru kawin. Itu baru melok Rasul baru. Kalau kamu masih hidup kawin lagi, Rasul ada macam itu. Tapi tidak ada larangan, silahkan. Maksud anak, jangan jual-jual sunnah-sunnah Rasul seolah-olah mengolok-olok, seolah-olah mempermainkan, seolah-olah Rasulullah ini tukang kawin. Itu yang jadi masalah, Pak. Padahal Rasul ini menikah semuanya perintah Allah, bukan berlandaskan nafsu. Rasul menikah itu karena perintah Allah. Menikah dengan Zainab, menikah dengan Saudah, menikah dengan Aisyah, itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Rasul mengedepankan nafsu. Jadi bab dengan keluarga Rasul ini paling penyayang, Pak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Bahkan ketika Rasul sudah ditinggalkan oleh Khadijah, Rasul menikahi istri-istri beliau yang kemudian dikenal sampai akhir beliau. Salah satunya adalah Siti Aisyah, ya, istri Rasul yang paling muda, istri Rasul yang perawan, anaknya Abu Bakar bin Siddiq. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belakangan sadarlah kita, banyak hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidina Aisyah. Kenapa? Karena orang muda ini adalah orang-orang yang mampu menghafalkan ucapan-ucapan dan kalam-kalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Pak, melalui peringatan Maulidur Rasul, melalui peringatan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita cinta kepada Rasul, semakin kita tahu sosok Muhammad bin Abdullah, semakin kita akan bersemangat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulidur Rasul, peringatan-peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW yang setiap tahun kita lakukan selalu mengalami peningkatan-peningkatan. Ya, kalau sehari ini, malam hari ini, snacknya mamiri. Mamiri itu makanan minuman ringan. Kalau bisa tahun depan tsunami, suguhan nasi minyak, macam itu. Ya dah. Kalau tahun ini speakernya melayang-layang, pecah di udara, tahun depan bagus sedikit. Ini tak bagus, Pak, speaker ini. Kamu paling bisa nangkep omongan aku ni 20%. Jadi mengas-mengas biar aku cerita kata guna juga. Karena kami penceramah ni ngerti, Pak, tahu. Kalau ini percuma, baik. Aku ceramah kamu dah masuklah 20%. Tapi kamu bisa lihat siaran ulangnya, ya. Ibu bapak bisa ikuti di channel YouTube kami, Kemas Haji Muhammad Ali. Ini direkam, Pak, direkod, ya. Ini ada mic yang ngerekamnya. Insya Allah suaranya lebih jelas lagi. 2-3 hari setelah saya balik dari Muara Enim, insya Allah akan diupload oleh tim media di YouTube saya, ya. Jadi Bapak Ibu kalau tak kedengaran malam hari ini, karena suaranya ngambang, mudah-mudahan Ibu bisa buka di YouTube, Ibu bisa dengarkan kembali tausiah ini, ya. Tapi sabar, karena saya mereka ini berangkat terus melok anak. Besok lusa anak ke
Muara Duo ke Oku Selatan, ya. Balik dari situ kalau mereka istirahat baru mereka mengedit video di kantor, lalu kemudian diupload di YouTube. Ya, insyaallah mudah-mudahan pengurus Masjid Agung Palembang mungkin nanti pihak Pak Asisten dianggarkan khusus oleh Pak Bupati bagaimana kemudian speaker. Kalau Masjid Agung nih namanya Masjid Agung Pak, harus lebih kalau dari masjid yang ada di Marenim. Ya, kalau di Masjid Agung Palembang itu Pak 400 juta speakernya Pak, ya, dipasang. Di Masjidil Haram itu Pak, mana pernah kita dengar berdenging-denging. Walaupun sebesar itu, suaranya mantap, luar biasa. Ngapo? Karena speaker ini penting. Kalau speaker ini tidak bagus, nyampe ke tidak maksimal, dengarnya tidak maksimal, ilmunya tidak maksimal. Percuma masjid besar kalau speakernya tidak bagus. Maka speaker ini menjadi bagian yang penting. Caranya, panggil teknisinya, suruh mereka hitung berapa alat yang dipentingkan. Sudah itu mereka pasang, sudah itu mereka setel. Kemudian kamarnya dikunci, kuncinya buang ke Sungai Lematang. Saya ulangi ya, sound system ini. Kalau dia sudah disetel, kunci tempatnya, kuncinya buang ke sungai. Karena penyakit kita ni sudah disetel bagus-bagus, ibu-ibu kosidang nyetel lagi, bapak-bapak ngaji setel lagi. Itu yang galak ngerusak ini. Kadang kan bahannya bagus Pak, barangnya tu bagus kadang, cuman yang nyetelnya tidak baca. Sudah disetel di kotak-katik, makanya sound system harus punya ruangan khusus yang dikunci dan tidak boleh ada yang megang kuncinya kecuali Pak Ketua. Atau jika tadi untal ke sungai sana, biar tak kata yang muka-mukanya lagi. Karena sekali lagi sound system ini menjadi bab bagian yang sangat penting biar apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita semuanya bisa diterima dengan baik. Terakhir, ana menyampaikan amanah dari Imam Masjid Agung Muara ini. Beliau lagi sedang menggalang dana sekarang untuk pembebasan lahan pesantren Al-Qur'aniyah Pak. Ada lahan yang pengen dibebaskan seharga 100 juta. Tadi beliau ngobrol sama anak, baru terkumpul kurang lebih 37 juta Ustaz. Kekurangan masih 60 juta lebih Ustaz. Ya, mohon nanti Pak Serama berkenan Ustaz mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah. Sedekah ini untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan pesantren Al-Qur'aniyah di Kabupaten Muara Enim. Di daerah mana tanahnya? Tanahnya di daerah mana? Hah? Di dekat sinilah ya. Nah, ini sama beliau Pak ya. Insyaallah nanti Pak Asisten juga bisa sampaikan dengan Pak Bupati, Pak Nasrul Umar membaik. Anak tahu beliau di Palembang galak ketemu sama anak. Malam ini anak dak dulu ketemu sama beliau ya. Beliau toke pula cair banyak duit beliau tu aman ya. Insyaallah Bapak Ibu ni kamu nambai dikit-dikit di sini. Kaget Pak Bupati nyelesaikannya, Pak Asisten ngomong, "Ngapo? Ini lahan buat pesantren Pak Bu." Ngomong niat, mudah-mudahan dari sedekah tersebut anak-anak Bapak Ibu dijadikan penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan dari sedekah Bapak Ibu untuk pembebasan lahan ini anak Ibu dijadikan para ulama, dijadikan para kiai insyaallah. Ada kotaknya tak? Okey, semua kawan-kawan saya salawatan ya. Sambil salawat, Bapak Ibu sambil sedekah dengan sedekah terbaiknya. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan untuk pembebasan lahan pondok pesantren Al-Qur'aniyah. Ya Nabi salam